Haleluya. Shalom. Selamat pagi semua. Sangat luar biasa pujian penyembahan pagi ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ubah sedikit tajuk khotbah saya. Kalau Tuhan izinkan, nanti minggu hadapan baru sambung untuk siri 1 Korintus. Tapi mungkin lain dari tajuk minggu hadapan. Tapi untuk hari ini saudara, saya mau fungsikan dengan saudara dari kitab Kejadian pasal yang ke-32 dengan tajuk yang saya petik dari ayat 10. Ini kesaksian Yakub yang mengatakan sekali-kali aku tidak layak. Kalau dalam bahasa Ibrani, senang kita ingat ini perkataan katonti, 3 saja silibus. Katonti, Katonti. Bagus kita sebut sama-sama. 1, 2. Katonti. Katonti. Nanti kamu Google katonti Hebrew song. Ada pujian di situ itu. Berdasarkan beberapa ayat yang kita akan bahaskan hari ini. Satu adalah pengubah lagu itu seorang lelaki orang Yahudi. Satu adalah nyanyian dari seorang wanita. Luar biasa. Tidak tahu punya mikrofon macam saudara, mari kita lihat dari kitab Kejadian 32. Kita sudah membaca dari bab mungkin 26. Sudah mungkin 2-3 bulan yang lalu. Pastor cuma ceritakan supaya saudara tahu titik atau pada riwayat Yakub yang tercatat dalam bab ke-32. Yakub adalah adik, ini mereka adik-beradik kembar, twins, anak kepada Rebeka dan Ishak. Ada nubuatan mengenai anak-anak Ishak, di mana yang tua, yang pertama, yang sulung akan melayani yang muda. Maksudnya Yakub yang akan lebih diberkati. Ini nubuatan sebelum mereka dilahirkan. Saudara tahu ceritanya, bagaimana Yakub mungkin karena tidak sabar menantikan berkat dari ayahnya, menipu Esau, abangnya, mengenai hak kesulungan, menerima berkat dari Ishak. Ada satu ayat, nanti saudara boleh baca kembali dari bab 26 lagi. Bila Ishak sudah memberkati Yakub, kemudian Esau baru balik dari pemburuan, dia seorang pemburu. Dikatakan di situ, masih lagi adakah berkat untukku ayah? Esau merayu kepada bapaknya, is there still a blessing for me? Dan Ishak mengatakan, apa yang saya sudah berkati, diberkatilah. Maksudnya apa yang diucapkan oleh Ishak atas Yakub, berkat-berkat utama yang akan menyertai Yakub tidak dapat ditarik kembali. Tinggal sedikit saja berkat untuk Esau, karena dia sudah menjual hak kesulungannya. Mulai perasaan marah dan dendam, sehingga ibu mereka takut Yakub dibunuh oleh Esau, dan Yakub lari dengan hanya membawa sebatang tongkat. Nanti kita akan lihat. Dia katakan, saya menyeberangi sungai Yordan sampai ke Paran, sampai ke padang gurun dengan hanya tongkat, sebatang tongkat, tetapi dia kembali ke tanah airnya dengan 2 pasukan. Dia menjadi orang yang sangat kaya setelah 20 tahun berada di luar negeri. Saudara tahu apa yang berlaku 3 kali dalam kitab Kejadian. Nampaknya di Perigi adalah tempat yang amat indah. Bagi kamu yang masih bujang lah, tempat Perigi
ketemu jodoh. Ya, ini cerita dulu-dulu. Sekarang masih ada perigi kayak itu. Ya, di kampung ada. Saya masih ingat waktu pandemik saya pastor, belum di itu gempa bumi. Salah, saya ingat. Itu gempa bumi. Tidak ada air. 2-3 minggu dirangkap. Tidak ada air pipe. Dan kami dengar berita bahwa seorang pastor dia tidak ada air langsung. Macam dia mau korek begitu pergi, dia pergi cari begitu air dari pergi. Syukur juga saya dapat beli beberapa kotak mineral water dan kami kirim atau hantar mineral water itu kepada rumah sidang pastor itu. Saudara, Yakub bertemu Rakel di perigi. Tidak disebut adakah dia terus jatuh cinta dengan dia. Tapi dia sangat gentleman. Saudara tahu, pastor baru juga buat sedikit research, penyelidikan. Umur si Yakub waktu itu berapa tahun? Kira-kira usia si Yakub waktu dia bertemu dengan Rakel atau Rachel dalam bahasa Inggris di perigi. Minggu depan baru pastor bagi hadiah. Selamat tahun baru Cina itu. Minggu depan. Hari ini saya tidak bawa hadiah. Lingkungan 70-an. Yakub hidup sampai 147 tahun. Waktu dia turun ke Mesir, dia beritahu kepada Firaun, dia sudah 130 tahun. Dan Rakel itu masih mungkin tunas remaja waktu itu. Wah, mungkin saudara sudah pikir lain-lain sudah. Kalau zaman modern mungkin skandalnya sedikit. Kemungkinan juga ayah kepada Rakel menyuruh Yakub kerja 7 tahun baru boleh kawin dengan anak. Mungkin dia masih di bawah umur, masih remaja. Rakel dia tidak dapat menggulingkan batu itu. So Yakub itu gentleman. Dia yang menggulingkan batu itu untuk memberi air kepada kawanan domba, kambing domba yang digembalakan oleh Rakel. Saudara, 20 tahun sudah berlalu. 14 tahun menjadi ini macam kerja untuk mendapat istri. Lain juga ceritanya. Biasanya kalau pastor SIB belum dapat cukup duit bayar berian, pergi Singapura atau Brunei dulu kerja 5 tahun, menabung dulu. Si Yakub kerja untuk bakal bapak mertua dia 14 tahun. Dan baru 6 tahun kemudian dia dapat menabung atau bekerja untuk upahnya sendiri. 20 tahun Yakub kerja untuk Laban. Sehingga Tuhan perintah dia, Kejadian 31, Tuhan berfirman kepada Yakub supaya dia kembali, tinggalkan Laban, bawa keluargamu dan kembali ke tanah airmu. Dan kita sampai di sini ayat 1, Kejadian 32. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Perkataan Mahanaim ini adalah 2 pasukan atau 2 camps literally. Malaikat-malaikat Tuhan ini adalah bala tentara Tuhan. Saudara, saya berusaha untuk menggunakan perkataan Tuhan. Perkataan di sini bahasa Ibrani dia ada Elohim. Kalau saudara paham bahasa aslinya, supaya tidak menyinggung perasaan mana-mana pihak, kerap kali kita boleh pakai perkataan Tuhan. Ini bala tentara Tuhan. Mahanaim artinya adalah 2 company, 2 pasukan tentara Tuhan diwakili oleh malaikat Tuhan. Saudara, Yakub melanjutkan perjalanannya. Hidup ini adalah suatu perjalanan. Our life is a journey. Hidup ini adalah suatu perjalanan. Orang yang percaya Yesus, 2 perkataan atau kalimat.
diberikan kepada mereka yang percaya Yesus. Yang satu murid-murid, disciples. Yang kedua pengikut. Berpuluh kali dalam keempat Injil dikatakan orang yang percaya Yesus mengikuti dia. Dalam kata kerja, mereka mengikuti Yesus dari satu tempat ke satu tempat. Yakub dalam perjalanannya adalah satu lambang, satu kiasan, satu gambaran kehidupan setiap orang percaya. Kita sedang mengikuti Tuhan. Kita sedang dalam suatu perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengikuti Yesus atau mengikuti Tuhan, Tuhan menyertai kita. Kalau Yakub tidak mentaati perintah Tuhan untuk kembali, tinggalkan Laban, tidak mungkin malaikat-malaikat Tuhan bertemu dengan Yakub. Ini suatu pertemuan yang luar biasa. Tidak tahu saudara pernah ketemu malaikat atau tidak. Kalau secara bersemuka saya pun belum pernah. Tapi dalam penglihatan ada beberapa kali. Dan saya mau saksikan bagaimana Tuhan memberi saya satu penglihatan. Sebab bagi saya hidup ini pun suatu perjalanan. Dari satu tempat pelayanan ke tempat pelayanan yang lain. Setelah genap 1 tahun saya di STS, di Sabah Theological Seminary, ini baru setahun setengah yang lalu. Itu tempat pelayanan saya sebelum saya datang ke sini. Beberapa hari yang terakhir, saya menyesal bahwa terlalu banyak buku dari rumah, walaupun baru 12 km. 10 kali saya pakai kereta, saya angkat buku-buku saya balik dari pejabat STS, balik di rumah. Walaupun 12 km. Terakhir sudah itu, ini kali ke-10 lah mungkin. Saya biasa, sampai hari ini pun saya biasa. Sekarang saya ada AirPods, ini zaman modern bahkan. Tapi saya miliki satu Sony headphone yang nilainya 1.000 ring. Bukan pastor tapi anak. Ini banyak saya punya devices lah yang dia tahu pastor susah ini semua. Jadi saya pasang laptop saya tidak mau ganggu orang, jadi saya pasang Sony headphone saya yang 1.000 ring ini. Canggih, wah musik dia sangat merdu. Dan saya selalu menyembah di pejabat, sedang saya susun buku saya. Taruh buku itu di kotak untuk dibawa ke kali-kali. Mau kosong sudah pejabat saya di SDS. Tiba-tiba saya nampak para malaikat surga. Tiba-tiba saya ada penglihatan seperti yang diceritakan bab 1 kitab Yehezkiel. Saya nampak roda-roda yang berapi-api. Para malaikat, tidak tahu berapa puluh atau ratusan malaikat. Dan saya dengar suara Tuhan. Satu saja Tuhan kata, hold on, tunggu. Macam malaikat itu mau beredar sudah. Saya tinggal saja beberapa hari di SDS. Seolah-olah Tuhan mengutus para malaikat untuk menyertai perjalanan saya dari SDS kembali ke rumah. Last sudah, angkat sudah barang. Saya wish, farewell, bye-bye. Mungkin orang yang terakhir saya ucapkan goodbye adalah seorang pekerja di SDS. Sebab saya kenal 1 tahun di situ. Saya kenal ini yang membersih pejabat saya. Wah, mungkin cost penyelenggaraan sekolah ini sangat tinggi. So, setiap hari dia